Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fareja, NIM 2022 Di sini saya akan mempresentasikan media grafis. Media visual yang menunjukkan ide, fakta, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat angka, atau simbol dan gambar. Nah, grafis itu biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan ilustrasi fakta-fakta sehingga menarik dan dapat diingat orang. Nah, contoh-contoh grafis itu ada grafik, bagan, diagram, poster, sketsa, komik, dan lain sebagainya. Kelebihan dari grafis itu sendiri ada dapat mempermudah dan mempercepat pengalaman dan pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan. Dapat dilengkapi warna sehingga perhatian. Pembuatannya mudah dan harganya murah. Memperbesar perhatian siswa dan membantu mengatasi keterbatasan siswa. Kelemahan dari grafis itu sendiri ada dua, yaitu membutuhkan keterampilan yang khusus dalam pembuatannya. Penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang media audio. Nah, media audio merupakan media yang bersifat auditif. Yaitu pembelajaran itu mengandung pesan yang berbentuk suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa. Nah, media ini digunakan untuk membantu siswa dalam belajar dan pembelajaran yang terikat dengan unsur. Contoh dari media audio itu seperti podcast edukasi, video blog, lagu edukasi, ceramah, dan pidato. Kelebihan media audio itu sendiri yaitu mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan memanjangkan sasaran yang luas. Terus ada mampu mengembangkan daya imajinasi siswa. Yang ketiga, mampu memusatkan perhatian siswa. Yang keempat itu sangat tepat dan cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa dan lain sebagainya. Terus kekurangan dari media audio itu sendiri yaitu ada perhatian hak cipta, yaitu audio yang diproduksi komersional bisa dipermudah dengan banyak yang mungkin akan mengakibatkan pelanggaran hak cipta. Dua, ada tidak memantau perhatian, yaitu ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar sehingga ketika mereka mendengar audio tersebut perhatian mereka cenderung ke mana-mana. Nah, mereka mungkin mendengar pesan rekaman tersebut tapi tidak sepenuhnya menyimak. Terus kesulitan dalam pemantauan kecepatan, dan siswa itu susah untuk menentukan kecepatan dalam informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media video. Media video yaitu media komunikasi yang menggabungkan gambar bergerak dan suara. Yaitu dapat digunakan sebagai informasi, pendidikan, hiburan, pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu ada video animasi, video tutorial, video podcast, video dokumentasi, dan lain sebagainya. Kelebihan dari media video yaitu dapat menarik perhatian siswa, meningkatkan pengetahuan, daya imajinasi, terus daya pikir kritis dan mudah dipahami. Kalau kekurangannya itu mungkin ukuran file terlalu besar, memerlukan biaya dan waktu yang relatif banyak, terus tidak menekankan siswa materi, terus membutuhkan keterampilan dalam video itu supaya menarik perhatian siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang media multimedia. Nah, multimedia yaitu media suatu sarana yang di dalamnya terdapat perpaduan dan mensinergikan semua bentuk elemen informasi seperti teks, grafis, audio, dan infografis. Yaitu yang bertujuan untuk menyampaikan pesan, informasi, atau ya pokoknya. Contohnya ada video, animasi, televisi, film, dan lain sebagainya.
Kelebihan dari multimedia itu sendiri yaitu menarik indera dan minat. Menarik indera dan minat karena merupakan gabungan antara suara dan gambar. Terus kekurangannya yaitu menggunakan biaya yang mahal, memerlukan perangkat keras. Minimnya pengetahuan guru dalam multimedia yaitu tergantung pada teknologi. Kalau misalnya guru tidak bisa multimedia, ya siswa akan belajar secara manual. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang media simulasi. Yaitu media simulasi merupakan salah satu jenis media elektronik di mana penggunanya harus melalui perantara alat elektronik seperti personal komputer atau smartphone. Nah, manfaat dari simulasi itu dapat menyampaikan pembelajaran menjadi lebih bagus, pembelajaran itu lebih menarik dan lebih interaktif. Waktu pembelajaran itu dapat dipersingkat, kualitas hasil pelajaran itu dapat ditingkatkan. Terus contoh media simulasi itu seperti matematika, itu siswa berperan sebagai pemilik toko atau pengusaha yang harus menghitung harga barang atau keuangan. Nah, kelebihan media simulasi itu sendiri yaitu dapat dijadikan sebagai bekal siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya, dapat mengembangkan kreativitas siswa, dapat memupuk kepercayaan diri siswa, memperkaya pengetahuan. Nah, kalau kelemahan media simulasi itu, pengalaman yang diperoleh tidak selalu tepat dan cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang media permainan. Nah, media permainan merupakan media pembelajaran yang dapat mengurangi kejenuhan siswa dan memberikan kesenangan akan pengetahuan. Nah, contoh media permainan itu seperti role playing games, yaitu bertukar peran yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Ada permainan kata atau Scrabble, yaitu disesuaikan dengan kosakata dari materi pembelajaran, teka-teki silang, teka-teki yang berhubungan dengan materi. Kekurangan dari media permainan itu siswa menjadi ketergantungan. Itu dampak negatif itu ada kondisi fisik seperti gangguan tidur. Terus dapat meningkatkan tingkat kekerasan jika tidak ada pengawasan dari orang tua. Kalau kelebihan dari media permainan itu sendiri yaitu ada pengembangan keterampilan kognitif, efektif dan psikomotor, ruang belajar interaktif seperti game yang dirancang untuk menyelipkan pengetahuan. Terus mengembangkan keterampilan sosial, itu permainan multiplayer memungkinkan pemain untuk berinteraksi antar sesama. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan pemanfaatan teknologi cetak 3 dimensi untuk membuat objek-objek nyata sebagai alat bantu pengajaran. Yaitu objek 3 dimensi itu dibuat dari file digital atau dicetak menggunakan mesin khusus, sehingga menjadikan model-model yang lebih realistis. Contohnya itu ada model anatomi, model matematika, model sains, model teknik, peta topografi. Kelebihan dari media pembelajaran itu ada desain fleksibel, pembuatannya cepat, terus cetak sesuai permintaan, desain dan produksi cepat, meminimalisir limbah. Kalau kekurangannya itu bahan terbatas, ukuran pembuatannya yang dibatasi, masalah hak cipta, ketidakkuatan desain, dan pengurangan pekerjaan manufaktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang virtual reality, yaitu merupakan simulasi teknologi yang memungkinkan seseorang melakukan sebuah simulasi terhadap objek dengan menggunakan komputer yang akan melihat suasana 3 dimensi, sehingga membuat peserta didik itu terlibat secara fisik, secara bahasa, virtual.
Nah, contoh dari visual reality itu ada seperti game VPS, First Person Shot. Terus kekurangan dari visual reality itu media visual itu dapat menimbulkan kehilangan realitas dan juga cara berinteraksi dengan dunia nyata. Ada jika terlalu sering menggunakan, maka akan dapat beresiko rabun. Terus cukup rumit apabila orang awamnya melakukannya. Kalau kelebihan dari virtual reality yaitu bisa membuat kita mendapatkan pengalaman visual atau realistis, membuat kita berinteraksi pada berbagai objek yang terdapat pada media. Ya, kita cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sepertinya banyak kekurangannya. Izin Pak, maaf lahir dan batin. Terima kasih telah menonton. Dan pesanan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.